Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Safa, kelas 4A PAI, nomor NPM 241063111139. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Muzaki, SPD, MPD. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester. Ada beberapa soal yang akan saya jawab. Langsung saja soal yang pertama, yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, jawabannya yaitu demokratisasi pendidikan merupakan upaya memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang ekonomi, sosial, budaya maupun kemampuan akademik. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, prinsip ini dapat diterapkan dengan menciptakan suasana belajar yang adil, terbuka, dan menghargai pendapat setiap siswa. Guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong peserta didik aktif berdiskusi, bertanya, dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Penerapan demokratisasi pendidikan dalam PAI juga dapat dilakukan melalui pembelajaran yang menanamkan nilai musyawarah, toleransi, tanggung jawab, dan saling menghormati. Misalnya, guru memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk menyampaikan pendapat saat diskusi, serta mengaitkan materi PAI dengan kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Namun, penerapan demokratisasi pendidikan di era digital menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah banyaknya informasi keagamaan di media sosial yang belum tentu benar, sehingga peserta didik perlu memiliki kemampuan literasi digital. Selain itu, penyalahgunaan teknologi seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, dan berkurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa juga menjadi tantangan yang harus diatasi. Menurut saya, demokratisasi pendidikan sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI karena mampu membentuk peserta didik yang aktif, kritis, dan menghargai perbedaan. Guru juga harus membimbing siswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana sesuai dengan nilai-nilai Islam. Daftar pustakanya: Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam Bandung Remaja Rasda Karya. Yang kedua, Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grafindo Persada. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022, Kurikulum Merdeka Jakarta Kemendikbudristek. Lanjut soal nomor 2. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP? Jawabannya yaitu, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan merupakan proses yang dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan akal, kemampuan berpikir, dan pembentukan hadap peserta didik. Ilmu tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Konsep ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran serta menekankan penguatan karakter melalui
profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran PAI, sintesis kedua konsep tersebut dapat diterapkan melalui pembelajaran yang aktif, konstekstual, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, membacakan masalah, dan menghubungkan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik berkembang dan segi pengetahuan sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, pada materi kejujuran, guru dapat mengawali pembelajaran dengan menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis, kemudian memberikan studi kasus mengenai perilaku jujur di sekolah. Selanjutnya, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi, mempresentasikan hasil, dan membuat praktik kejujuran selama 1 minggu. Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Menurut saya, pemikiran Ibnu Khaldun masih sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI saat ini. Pembelajaran yang bertahap berpusat pada peserta didik dan menanamkan adab akan membantu menghasilkan generasi yang cerdas, kritis, sekaligus berakhlak mulia. Daftar pustakanya yaitu Ibnu Khaldun 2000, Muqaddimah Jakarta, Pustaka Firdaus. Ibnu Khaldun 2013, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rasda Karya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022. Kurikulum Merdeka Jakarta, Kemendikbudristek. Lanjut soal nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandang ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Jawabannya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan agar menghasilkan manusia yang berfirman, berilmu, dan berakhlak mulia. Menurut beliau, ilmu agama dan sains tidak boleh dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Berpikiran tersebut masih sangat relevan dalam menghadapi dekadensi moral di kalangan pelajar, seperti rendahnya kejujuran, penyalahgunaan media sosial, perundungan atau bullying, dan kurangnya rasa tanggung jawab. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dapat berdampak negatif. Oleh karena itu, pembelajaran PAI harus mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memilih akhlak yang baik. Salah satu desainnya, pembelajaran yang dapat diterapkan adalah Project Based Learning atau PJBL. Misalnya, pada materi menjaga lingkungan sebagai amanah Allah, guru mengintegrasikan PAI dengan ilmu pengetahuan alam atau IPA. Peserta didik mempelajari ayat Al-Quran tentang menjaga tentang menjaga lingkungan, kemudian melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekolah dan menyusun proyek sederhana seperti gerakan kebersihan atau menanam pohon. Melalui kegiatan tersebut, siswa belajar menghubungkan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan sekaligus mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Menurut saya, konsep integrasi ilmu agama dan sains yang dikemukakan Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat penting diterapkan di sekolah. Pendidikan tidak cukup hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membentuk karakter dan tanggung jawab peserta didik agar mampu menggunakan ilmu pengetahuan untuk kebaikan.
Daftar pustakanya Kiai Haji Ahmad Dahlan 2013, Pemikiran Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grafindo Persada. Yang ketiga, Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam Bandung Remaja Rosda Karya. Lanjut soal nomor 4, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadhu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks perkembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern? Jawabannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memandang bahwa tujuan utama pendidikan Islam bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia. Dalam pemikirannya, seorang peserta didik harus memilih sikap tawadhu atau rendah hati terhadap guru sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang memberikan ilmu. Namun, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam ucapan, sikap, dan perbuatannya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pemikiran tersebut dapat diterapkan melalui pembiasaan karakter seperti menghormati guru, bersikap sopan santun saat berdiskusi, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Guru tidak hanya menjelaskan materi tentang akhlak, tapi juga menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan guru akan lebih mudah membentuk karakter siswa dibandingkan hanya memberikan nasihat. Di era modern, salah satu tantangan pendidikan adalah menurunnya keteladanan dan wibawa guru akibat pengaruh media sosial, perkembangan teknologi, serta perubahan pola komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu meningkatkan profesionalisme, menjaga etika dalam penggunaan media digital, serta membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Sementara itu, siswa juga perlu dibiasakan untuk menghargai guru tanpa menghilangkan sikap kritis dalam belajar. Menurut saya, pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari masih sangat relevan diterapkan saat ini. Pendidikan akan berhasil apabila guru menjadi teladan yang baik dan peserta didik memiliki adab dalam menuntut ilmu. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Daftar pustakanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari 2017, Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim Jombang, Maktabah Surat Islam. Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grafindo Persada. Ketiga, Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam Bandung Rosda Karya. Lanjut soal nomor 5, yaitu Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Jawabannya, Ahmad Hasan berpendapat bahwa pendidikan Islam harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Menurut beliau, peserta didik perlu dibimbing agar memahami agama berdasarkan dalil yang benar, sehingga tidak mudah mengikuti tradisi atau informasi yang tidak memiliki dasar syariat. Pemikiran ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus membentuk cara berpikir yang kritis dalam memahami agama. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, memikir Ahmad Hasan masih sangat relevan. Kurikulum PAI tidak hanya mengajarkan hafalan ayat dan hadis, tapi juga mendorong peserta didik memahami makna hikmah
serta menerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, siswa juga perlu dibekali kemampuan menyaring informasi keagamaan yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, paham ekstrim, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut saya, pemikiran Ahmad Hasan lebih dekat dengan reformisme daripada konservatisme. Hal ini karena beliau mengajak umat Islam melakukan pembaruan cara berpikir dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama reformasi. Yang dimaksud bukan mengubah ajaran Islam, melainkan perbaiki cara memahami dan mengamalkannya agar sesuai dengan tuntunan syariat serta relevan dengan perkembangan zaman. Daftar pustakanya yaitu Ahmad Hasan 1980, Kesopanan Tinggi Islam Bandung Diponegoro, Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grapindo Persada, Islam dan Pembaruan 1996, Islam dan Pembaruan Sejarah Pemikiran dan Gerakan Jakarta Bulan Bintang. Lanjut soal nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya. Lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi misi program studi pendidikan agama Islam. Jawabannya, dalam filsafat pendidikan Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar yang saling berkaitan. Ontologi membahas hakikat pendidikan, yaitu manusia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki potensi akal, jasmani, dan rohani sehingga perlu dikembangkan secara seimbang. Epistemologi membahas sumber dan cara memperoleh ilmu, yaitu melalui Al-Quran, hadis, akal, pengalaman, dan penelitian ilmiah. Sementara itu, aksiologi membahas tujuan manfaatan ilmu, yaitu agar ilmu dapat diamalkan untuk kemaslahatan umat serta menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah. Ketiga pilar tersebut membentuk satuan kesatuan. Ontologi menentukan tujuan pendidikan, epistemologi menjadi dasar proses memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi mengarahkan pemanfaatan ilmu agar memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Tanpa salah satu pilar tersebut, pendidikan Islam tidak akan berjalan secara utuh dan seimbang. Dalam penyusunan visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, ketiga pilar tersebut dapat dijadikan landasan. Dari sisi ontologi, visi di PAI diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dari sisi epistemologi, visi prodi menekankan mengembangkan pembelajaran, penelitian, dan pengabdi yang mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan modern. Dan dari sisi aksiologi, lulusan diharapkan mampu mengamalkan ilmu yang secara profesional, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi pendidikan yang berintegritas. Menurut saya, penerapan ketiga pilar ini akan menghasilkan lulusan PAI yang tidak hanya menguasai teori pendidikan Islam, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata serta menjawab tantangan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Daftar pustakanya: Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta Raja Grapindo Persada, Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam Bandung Remaja Rasda Karya, Paradigma Pendidikan Islam 2012, Paradigma Pendidikan Islam Bandung Remaja Rasda Karya. Soal nomor 7 yaitu
Said Nakyub Alatas perkenalkan konsep tadib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam? Jawabannya yaitu Said Muhammad Nakyub Alatas berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah tadib, yaitu proses menanamkan adab kepada peserta didik. Menurut beliau, pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, ilmu akan digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, konsep tadib memiliki banyak kesamaan. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Perbedaannya, Alatas lebih menekankan adab sebagai dasar dari seluruh proses pendidikan, sedangkan tujuan pendidikan nasional mencakup aspek yang lebih luas seperti pengembangan kompetensi, kreativitas, dan kehidupan bermasyarakat. Menurut saya, kedua konsep tersebut saling melengkapi dan dapat diterapkan secara bersama. Dalam penyusunan RPP mata pelajaran PAI, konsep tadib dapat diterapkan dengan pemasukan nilai-nilai adab ke dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya pada materi tentang menghormati orang tua dan guru tidak hanya menjelaskan dalil Al-Quran dan hadis, tetapi juga mengajak peserta didik berpendiskusi, memberikan teladan dalam bersikap, serta membiasakan perilaku santun di sekolah. Penilaian juga tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi menyakup sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Menurut saya, konsep tadib sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran PAI karena mampu menyeimbangkan penguasaan ilmu dengan pembentukan karakter. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial, peserta didik membutuhkan pendidikan yang mampu membentuk akhlak mulia selain meningkatkan kemampuan akademik. Daftar pustakanya Said Muhammad Nakyub Alatas 1980. The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur. Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta, Grafindo Persada. Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam Bandung, Remaja Rosda Karya. Soal yang terakhir, soal nomor 8, Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, dilakukan di sekolah. Jawabannya, Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat bahwa ilmu agama dan ilmu pengetahuan tidak boleh dipisahkan. Menurutnya, seluruh ilmu berasal dari Allah SWT sehingga harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan agar ilmu tidak hanya digunakan untuk kepentingan duniawi, tetapi juga menjadi sarana beribadah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan sekolah adalah menggabungkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan sosiologi melalui model Project Based Learning atau PJBL. Misalnya pada tema kepedulian sosial dalam Islam, guru menjelaskan materi tentang zakat, infak, sedekah, dan tolong-menolong berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, peserta didik mengamati kondisi sosial di lingkungan sekitar, seperti masalah, kemiskinan, kebersihan, atau kepedulian terhadap sesama. Kemudian, berdiskusikan solusi berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep sosiologi. Sebagai proyek, peserta didik dapat melaksanakan
Kegiatan sosial seperti penggalangan, donasi, bakti sosial, atau kampanye menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kegiatan selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek, melakukan refleksi mengenai manfaat mengintegrasikan ajaran Islam dengan ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, kerjasama, dan sikap sosial peserta didik. Menurut saya, model pembelajaran seperti ini sangat relevan karena membuat peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan mampu membentuk karakter yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Daftar pustakanya Ismail Raji Al-Faruqi 1982, Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, Odova International Institute of Islamic Education. Filsafat Pendidikan Islam 2012, Filsafat Pendidikan Islam Jakarta, Raja Grafindo bersabda. Ilmu Pendidikan Islam 2013, Ilmu Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rasda Karya. Demikian yang saya jawab soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.